Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-27 berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 2-12. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita rakyat yang mengisahkan bahwa dahulu kala ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya Dia hanya menciptakan satu manusia saja. Tetapi di dalam manusia yang satu itu ada dua unsur, yaitu unsur laki-laki dan unsur perempuan. Ternyata antara kedua unsur itu sering terjadi kecocokan dalam pikiran, perasaan, keinginan dan kebutuhan. Maka pada suatu hari manusia itu menghadap Tuhan dan meminta supaya kedua unsur itu dipisahkan saja menjadi dua pribadi manusia. Tuhan pun menyetujuinya dan memisahkan kedua unsur itu menjadi dua manusia yang berbeda, yakni pria dan wanita. Tetapi ketika keduanya telah dipisahkan, mereka berkeinginan lagi untuk dipersatukan kembali karena mereka merasa tidak lengkap kalau berdiri sendiri-sendiri. Namun Tuhan tidak lagi mengabulkan permintaan mereka sehingga keduanya tetap berpisah menjadi pria dan wanita. Karena pada mulanya mereka adalah satu, maka sepanjang sejarah baik laki-laki maupun perempuan selalu berusaha untuk mencari belahan jiwanya supaya bisa bersatu kembali. Usaha mencari belahan jiwa itu dialami sebagai proses untuk saling mencintai dan melengkapi satu sama lain serta bersatu kembali di dalam perkawinan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perkawinan diciptakan untuk mempersatukan pria dan wanita yang memang sulit dipisahkan ke dalam satu persekutuan hidup, supaya mereka bisa saling melengkapi. Di dalam iman Kristiani, Tuhan sendirilah yang memanggil pria dan wanita untuk membentuk satu persekutuan hidup yang bersifat kekal di dalam perkawinan. Kalau perkawinan adalah suatu persekutuan hidup yang dikehendaki Tuhan, maka pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan memanggil pria dan wanita membentuk suatu persekutuan hidup yang tidak terceraikan di dalam perkawinan? Jawaban atas pertanyaan itu terletak di dalam hukum kanonik Gereja Katolik yang telah merumuskan tujuan perkawinan sebagai berikut. Dari kodratnya, perkawinan Katolik terarah kepada kesejahteraan suami istri, kelahiran anak-anak, dan pendidikan anak. Dengan kata lain, tujuan perkawinan Katolik adalah untuk saling membahagiakan, melanjutkan keturunan, dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rata-rata usia orang yang bercerai lebih pendek daripada orang-orang yang berkanjang dalam perkawinan. Selain itu, angka kematian orang yang bercerai jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang setia dalam kehidupan perkawinan. Angka kematian mereka 2 kali lebih tinggi daripada orang yang mati karena kanker paru-paru atau stroke, 3 kali lebih tinggi daripada orang yang mati karena tekanan darah tinggi, atau 7 kali lebih tinggi daripada orang yang meninggal karena penyakit lever. Jadi, kalau dalam Injil hari ini Yesus melarang perceraian dengan mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, maka hal itu tidak semata-mata disebabkan perintah Tuhan saja, melainkan karena dari kodratnya persekutuan antara pria dan wanita di dalam perkawinan haruslah bersifat seumur hidup. Saudara-saudari terkasih, pada masa ini kehidupan perkawinan mendapat tekanan yang luar biasa.
Ada sejumlah gejala yang mencemaskan dan mengancam kehidupan perkawinan dan hidup berkeluarga. Di dunia barat, semakin banyak orang yang tidak mau membuat komitmen di dalam perkawinan. Mereka hidup bersama, tapi tanpa ikatan perkawinan. Ada juga orang yang menikah, tetapi tidak ingin mendapatkan anak. Sementara itu, tidak sedikit keluarga yang mengalami kesulitan, ketegangan, dan konflik. Semua itu hendaknya diterima sebagai tantangan yang mendorong kita untuk selalu kembali kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk membangun kehidupan keluarga. Tuhan yang memanggil kita adalah setia, maka hendaknya kita pun setia kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.